Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Alhamdulillah jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kita di malam Senin, malam kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga ambil barokah, kita tabarukan juga baca maulidnya atau kisah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Maulid Al-Barzanji. Ini sebelumnya kita kirim Al-Fatihah untuk guru kita dan juga muallif kitab ini ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi jami'an li baiti. Syekh Nazar Al-Fahmi, Syekh Muhammad Syekh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Allahumma fa'na bi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin selesai membahas nasabnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muqaddimah, kemudian nasabnya Nabi. Ringkasnya, nasabnya baginda Nabi itu terlindungi dan semua suci. Kalau katanya Syekh Ja'far Al-Barzanji, wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqa. Di nasabnya Nabi itu nasab yang mulia, nasab yang suci. Kenapa suci? Bagaimana tidak suci? Sedangkan yang menjadi yang dihantar oleh nasab tersebut adalah nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa nur yang suci kemudian dilewati jalur yang tidak suci? Nah, itu kan sesuatu yang tidak pantas, tidak pas. Nah, karena Nabi itu nur yang suci, maka begitu juga yang menjadi nasab-nasab beliau semua ayah, kakek, mbah beliau semuanya suci-suci semua. Maknanya mereka dalam keadaan Islam, tidak kafir. Nasabun tahsibul ula bihulahu qalladatha nujumahal jawza'u habadha iqdu su'dadin wa fakhari anta fihi al-yatimatul asma'u. Nasabun, nasab yang sudah disebutkan adalah nasab tahsibu, yang engkau kira, engkau anggap, al-ula, nasab yang tinggi, nasab yang agung, bihulahu, karena bagusnya nasab tersebut. Qalladatha, yang mengalungkan perhiasan di nasab tersebut. Nujumaha, bintang-bintangnya nasab itu, al-jawza'u, bintang, gugusan bintang. Ya, jadi bahasa-bahasa syair ya, bahasa intinya ringkasnya nasabnya Nabi, nasab yang mulia, yang mana setiap masing-masing perorangan itulah merupakan bintang-bintang yang berkilauan. Habadha, alangkah bagusnya, iqdu su'datin, untaian su'dat itu adalah kepemimpinan, wa fakharin, dan kebanggaan, anta, engkau wahai Muhammad, fihi, di dalam nasab itu atau di dalam kebanggaan itu, al-yatimatul asma'u. Al-yatimatu, yatimah itu maksudnya yatim itu maknanya tunggal. Jadi kalau orang Arab biasanya membahasakan, kalau kita yatim itu kan anak yang tidak ada orang tuanya. Gitu juga di sini membahasakan kamu memang satu-satunya itu dengan yatimah. Anta yatimun fil fakhar. Engkau memang satu-satunya yang punya kebanggaan ini. Nah, gitu. Jadi anta fihil yatimatu al-asma'u. Al-asma'u. Engkau wahai Muhammad di dalam kebanggaan dan kemuliaan kepemimpinan ini adalah satu-satunya yang mendapatkan kemuliaan. Wa akrim bihi min nasabin. Wa akrim bihi, alangkah mulianya, min nasabin, nasab. Tahharahullahu ta'ala, yang Allah sucikan nasab itu.
min sifahil jahiliyati, dari perzinahan jahiliyah. Orang jahiliyah dulu, nasab-nasabnya Nabi ya, itu semua terlindungi, Allah jaga dari perzinahan. Jadi semua di dalam pernikahan yang sah. Semua dalam pernikahan yang sah. Aurada telah mendatangkan Az-Zainu Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi, wariduhu fi mauridihil hani wa rawah. Zainuddin Al-Iraqi telah meriwayatkan tentang sucinya nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Maurid Al-Hadi. Zainuddin namanya Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi di dalam kitab tersendiri menjelaskan betapa sucinya nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum ma'ruhu min adamin wa ila abihi wa ummih. Hafizah telah menjaga ilahu Tuhan yang mulia, Tuhan yang esa, karamatan karena memuliakan, li Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjaga apa? Aba'ahu, menjaga bapak dan kakek beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-amjad yang mulia, saunan karena menjaga, lismihi untuk namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu dari hammada yuhammidu tahmidan wa muhammadan. Muhammad itu artinya orang yang terpuji, orang yang dipuji. Lah masa orang yang terpuji kok bapak-bapaknya tuh kok zina, itu kan tidak pantas. Nah, makanya Allah tuh di sini bahasanya saunan lismihi. Allah menjaga bapak-bapak, kakek-kakeknya Nabi Muhammad SAW dari perzinahan itu karena menjaga nama baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini perlu kita walaupun memang ajaran Islam belum ada, tetapi pernikahan tuh memang zaman Nabi Adam memang sudah ada. Bahwa pernikahan tuh ya dengan wali, dengan saksi dan seterusnya itu zaman dulu begitu itu. Maksudnya tidak hubungan bebas begitu. Hubungan bebas itu namanya sifah atau zina. Tetapi semua kakek-kakek Nabi Muhammad SAW semua tarakus sifah. Mereka meninggalkan zina, falam yusibuhum aruhu, falam yusibuhum maka tidak menimpa kepada Nabi Muhammad dan nasab beliau aruhu, cacatnya zina atau aibnya zina. Zina itu kan aib. Orang mulia tuh terus kemudian tahu bahwa mbah-mbahnya tuh atau dia tuh anak zina, itu kan sebuah aib besar. Maka taraku, nasabnya Nabi atau mbah-mbahnya Nabi meninggalkan as-sifaha, perzinaan, falam yusibhum, maka akhirnya tidak menimpa kepada nasab beliau aruhu, cacatnya perzinahan itu atau aibnya perzinahan. Min adamin, mulai dari Nabi Adam, wa ila abihi wa ummih, bahkan sampai bapak dan ibunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin sudah saya sebutkan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, terus itu semua sampai Nabi Adam semua tarakus sifah. Mereka meninggalkan perzinahan, tidak ada yang zina. Semua di dalam pernikahan yang sah. Saunan lismihi, karena menjaga nama baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi min adamin, mulai dari Nabi Adam, wa ila abihi wa ummih, sampai bapak dan ibunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua jelas. Tidak ada yang enggak jelas, semuanya jelas. Saratun, nasabnya Nabi itu adalah orang-orang mulia, orang-orang puncak. Sara, yang berjalan, nurun nubuwati, nurnya kenabian, fi asariri ghurarihim, di dalam ghuror itu wajah. Ghuror itu aja wajah. Fi asariri ghurarihim, di wajah mereka al-bahiyat yang cemerlang. Saratun, nasabnya Nabi itu kakek-kakeknya Nabi semua puncak-puncak atau orang-orang mulia.
Sara nurun nubuwati, yang nur nubuah itu berjalan fi asari ghururihim, di wajah-wajah mereka yang mulia, al-bahiyah, yang cemerlang. Jadi berpindah ya, nur Nabi Muhammad kan istilahnya benihnya Nabi Muhammad SAW itu merupakan nur. Nah, kemudian pindah nikah, kemudian selalu punya anak. Nah, itu nur tuh pindah lagi, pindah lagi, terus sampai ayahnya yaitu Abdullah. Kemudian lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa badara, dan muncul atau tampak badruhu, purnamanya Nabi atau nurnya Nabi, fi jabini jaddihi, di keningnya kakek beliau Abdul Muttalib, yaitu Abdul Muttalib, wa banihi, dan anaknya Abdul Muttalib Abdullah, yaitu Abdullah. Wa badara, dan muncul atau tampak badruhu, cemerlangnya nurnya Nabi. Badar itu bulan purnama, ya. Fi jabini jaddi, jabin itu apa namanya, dahi, ya. Dahi atau pelipis itu kelihatan tampak. Jadi orang-orang tuh ngelihat bahwa di jadnya Nabi, di kakeknya Nabi yaitu Abdul Muttalib, itu kelihatan ada nurnya Nabi Muhammad. Kemudian ketika punya anak namanya Abdullah, nur itu pindah ke Abdullah, sudah nggak ada lagi di Said Abdul Muttalib, pindah ke Said Abdullah. Nah, kemudian selepas nikah dengan Sayyidah Aminah, kemudian nur itu hilang, itu lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kemarin saya sempat cerita bahwa sebelum Said Abdullah itu nikah dengan Sayyidah Aminah, ada seorang wanita tuh yang ngejar-ngejar terus Said Abdullah. Nah, kejar-kejar, pokoknya mau nikah dengan Sayyid Abdullah. Kemudian setelah Sayyid Abdullah nikah dengan Sayyidah Aminah, ketemu lagi. Kemudian wanita itu sudah nggak ngejar lagi, sudah nggak lagi minta untuk dinikahi. Maka Sayyid Abdullah tanya, kamu dulu ngejar-ngejar saya, sekarang kok enggak, kenapa? Dulu sebelum kamu nikah, saya ngelihat ada cahaya di dahi kamu. Tapi sekarang selepas kamu nikah, cahaya itu udah hilang, maka saya nggak kepingin lagi. Maksudnya wanita itu kepingin cahaya itu menjadi masuk ke dalam rahimnya, menjadi perantara orang yang mulia. Lahirnya orang yang mulia itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ya pujian-pujian untuk nasabnya baginda Nabi. Dan ini kebanggaan untuk kita, Kita punya Nabi yang paling mulia ya, nasabnya paling bagus. Kita kalau punya orang yang ada kaitan dengan kita, maka kita juga ikut bangga. Contoh misalkan ada tetangga kita ya, di Perumnasi tetangga, kemudian dia mungkin punya jadi pengusaha sukses di Jakarta sana. Kemudian ada orang cerita, tetangga saya itu. Nah, padahal cuma tetangga, nggak ada apa-apa. Kita ikut bangga juga. Kan ada koneksi, ada hubungan. Padahal cuma tetangga, bukan hubungan saudara, bukan. Apalagi kalau ini ada hubungan Nabi dengan umat. Maka maksudnya kita cerita keagungan Nabi itu juga sebagai kebanggaan untuk kita. Ini saya punya Nabi yang paling mulia. Nanti ketika di akhirat semua akan tampak. Bahkan nabi-nabi, semua nabi-nabi di bawahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu badannya besar-besar, botot-botot, ibadahnya luar biasa. Tetapi masih kalah sama umat yang sekarang yang ibadahnya masih malas-malas, ya kemudian khusyuk juga enggak. Tetapi segi nilai itu memang Allah sayang kepada nabinya. Memang Allah, Nabi Muhammad ini Allah, nabi yang paling Allah sayang, gitu. Maka umatnya pun otomatis paling Allah sayang. Kita dapat barokah, gitu. Padahal kita tidak pernah minta. Kita tidak pernah minta, ya Allah jadikan umat Nabi Muhammad SAW, tidak pernah minta. Tapi Allah kasih pada kita ini anugerah besar. Tapi sekarang mungkin kita belum menyadari itu. Nah, pelan-pelan ya dari kita baca-baca sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. Nanti baru kita sedikit sih merasa, oh ternyata saya ini orang mulia, dimuliakan Allah. Syukur jadi umatnya terakhir, umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti ketika di akhirat baru kita ngerti bagaimana mulianya baginda Nabi Muhammad SAW. Aqirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Atir, wangikanlah Allahumma ya Allah qabrahu, kuburnya Nabi Al-Karimah yang mulia. Itu Al-Karimah ya, bukan Al-Karimi. Bi'arfin, dengan wewangian, syadhiyin yang semerbak, min salatin, berupa wewangiannya berupa apa? Min salatin, berupa salawat, wa taslimin, dan salam, untayan salam atau apa namanya, ungkapan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Walamma arada, dan ketika menghendaki Allah taala, ibraza haqiqatihi, untuk menampakkan hakikatnya Nabi Muhammad, al-Muhammadiyah, yang bangsa Muhammad yang terpuji maksudnya. Ketika Allah sudah berkehendak untuk menampakkan hakikatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tentunya Nabi Muhammad itu secara roh itu sudah pertama kali diciptakan. Ya, nurnya Nabi Muhammad sudah pertama kali diciptakan sebelum ada surga, sebelum neraka, segala macam. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa nurnya Nabi Muhammad itu pertama kali diciptakan. Tetapi kan belum tampak secara fisik. Saya belum tampak secara fisik seperti kita ini, ada anggota tubuhnya belum tampak. Tapi ketika Allah sudah menghendaki itu, wa idharahu, dan Allah menampakkan Nabi Muhammad SAW jisman, sebagai jasmani, sebagai jasad, wa ruhan, dan roh, jasad dan rohnya, bisuratihi, dengan bentuk beliau, wa ma'nahu, dan maknanya, dengan akhlaknya, dengan bentuknya dan akhlaknya. Naqalahu, maka Allah memindah Nabi Muhammad ila maqarrihi, kepada tempat diamnya Nabi Muhammad SAW. Di mana tempat diam Nabi Muhammad SAW? Yaitu min sodafati Aminata, yaitu sodafah. Sodafah itu artinya cangkang kerang, lah. Cangkang kerang maksudnya ya, Nabi Muhammad SAW dipindahkan oleh Allah ke tempat cangkangnya, maksudnya di rahimnya Nabi, rahimnya Sayyidah Aminah. Min sodafati Aminata, di rahimnya Aminah Az-Zuhriyah, yang bangsa Zuhri. Ya Allah, akhirnya Allah pindahkan nurnya Nabi Muhammad SAW itu ke rahimnya ibunda Aminah Az-Zuhriyah. Wa khassaha, dan Allah memberi kekhususan kepada Sayyidah Aminah, al-qaribu, zat yang maha dekat, al-mujibu, yang maha mengijabah. Allah memberikan kekhususan kepada Sayyidah Aminah, Allah yang sifatnya al-qaribul mujib, yang maha dekat dan maha mengijabahi doa. Bi antakuna, apa kekhususan yang Allah berikan kepada Sayyidah Aminah? Bi antakuna, adanya beliau, umman, sebagai ibu, li mustafahu, untuk orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustafa itu ada istofa, yastofi, istifaan, wa mustafan, orang yang dipilih. Jadi Masya Allah, beruntung sekali Ibunda Aminah dipilih oleh Allah untuk menjadi umman li Mustafa, menjadi ibu dari orang yang Allah pilih sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa nudiya, dan diserukan, fis samawati, di langit, wal ardi, dan di bumi, bihamliha, dengan kehamilannya Sayyidah Aminah, li anwarihi, terhadap nur-nurnya Nabi Muhammad az-zatiyati, yang berupa zat, berupa jasmani, berupa sudah gumpalan darah ataupun daging, gitu. Selain nurnya beliau yang sudah membentuk darah dan daging itu, kemudian sudah ada di rahimnya Sayyidah Aminah, maka di langit sudah mulai berita-berita itu sudah bergaung, sudah mendengung-dengung, Sayyidah Aminah sudah hamil Nabi Muhammad sudah hamil. Diheboh. Akhirnya Muhammad SAW heboh. Bukan cuma di bumi, di langit pun heboh. Wa soba, dan bertiup, kullu sobbin, setiap yang bertiup, lihububi nasimi soba, karena tiupan semilir angin masa kecilnya beliau. Jadi angin bertiup
karena semilir angin bahwa beliau atau kabar beliau akan lahir. Ini bahasa-bahasa sastra ya. Ya intinya begitulah. Intinya semua pada menyambut kelahiran bagi Nabi SAW. Belum kelahiran ini, masih baru hamilnya Sayyidah Aminah. Wa kusiyat, dan dipakaikan al-ardu, bumi. Bumi dipakaikan ba'da tuli jadbiha, selepas lama kemarau atau paceklik. Minan nabati, dari nabat tumbuh-tumbuhan, dipakaikan hulalan, selimut sundusiyah yang berupa sundus-sundus itu sutra. Jadi bahasanya gini, kemudian bumi selepas lama kemarau dipakaikan oleh Allah dengan selimut sutra. Apa selimut sutranya itu? Berupa tumbuh-tumbuhan yang subur. Nah, jadi ya bahasa sastra kan begitu. Nah, jadi masuk beneran bumi dipakaikan sutra kan enggak. Jadi ya bahasanya begitu. Jadi bumi yang sudah lama kemarau, kering kerontang, kemudian karena ini sudah mau lahir nih makhluk yang mulia, akhirnya Allah berikan selimut untuk bumi itu, selimut sutra. Rupanya apa? Rupanya berupa tumbuh-tumbuhan yang segar, tumbuh-tumbuhan yang hijau. Jadi sehingga dipermisalkan dengan hulalan sundusiyah, dengan selimut yang sutra. Wa aina'at, dan matang atau masak, athimaru, buah-buahan, wa adna, dan menjadi dekat, asyajaru, wa adna, dan mendekatkan, gitu. Wa adna, dan mendekatkan, asyajaru, pohon, lil jani, bagi orang yang memanen, janahu, buahnya pohon itu. Pohon tuh mendekatkan buah kepada orang yang mau panen. Jadi apa namanya, buah-buahan mangga atau apa begitu segala macam, itu dipanen tuh makin mudah. Jadi buahnya, pohon tuh udah menunduk sendiri, mendekat, memberi kemudahan kepada orang yang panen. Jadi, sehingga seluruh dunia, semua alam merasakan bagaimana nyamannya akan kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Wa nataqat, dan berbicara, bihamlihi, berbicara tentang kehamilannya Sayyidah Aminah, hamilnya Nabi Muhammad di Sayyidah Aminah itu, kullu dabatin, yang berbicara kullu dabatin, semua hewan-hewan yang melata, hewan-hewan peliharaan, li Quraisyin, bagi orang-orang Quraisy, berbicara bi fisahil alsunil arabiyyah, dengan bahasa Arab yang fasih. Coba. Jadi wa nataqat bihamlihi kullu dabatin, semua kendaraan-kendaraan atau semua hewan-hewan tunggangannya orang-orang Quraisy itu saling cerita, saling ngobrol tentang kehamilannya Sayyidah Aminah. Ngobrol itu dengan bahasa Arab yang fasih, yang bisa dipahami. Zaman itu. Masya Allah. Jadi belum lahir beliau, tapi sudah ada omong-omongan. Masya Allah, ini sudah ada ya, berita dari langit. Kemudian ini sudah siap-siap mau lahir nih. Sudah di ibundanya, sudah di rahimnya. Ngobrol dengan bahasa Arab. Dan itu bukan perkara yang mustahil bagi Allah. Hewan berbicara dengan bahasa Arab. Sekarang aja kita udah biasa dengar burung-burung beo, burung-burung apa, atau hewan-hewan lain ngomong dengan bahasa manusia. Maka itu ya juga tidak mustahil bagi Allah menjadikan hewan-hewan tunggangan orang Quraisy waktu itu juga ngobrol, bicara dengan bahasa Arab yang fasih lagi. Wa kharrat, dan runtuh, al asirratu, singgasana wal asnamu, dan beberapa patung, runtuhnya alal wujuhi, di atas muka, wal afwahi, dan mulut. Jadi singgasana kekafiran yang dipimpin oleh orang-orang raja-raja kafir waktu itu runtuh, tiba-tiba hancur, tiba-tiba retak. Kemudian begitu juga patung-patung yang disembah itu pada jatuh. Jatuhnya pun bukan ke belakang, bukan ke samping, tapi ke depan. Jatuhnya alal wujuh, ke atas muka, jatuhnya itu ke atas muka, berarti jatuhnya ke depan. Wal afwah, dan mulut, jadi jatuhnya ke depan. Bukan ke belakang, bukan ke samping. Menunjukkan memang
kelahiran baginda Nabi sekaligus menghilangkan kekafiran baik secara fisik ataupun secara logika, secara pemahaman. Wa tabasyarat dan saling memberi kabar gembira wuhushul masyariqi wal magharibi. Wuhush itu jamak dari al-wahsyu. Artinya adalah hewan-hewan buas. Al-masyariqi yang di timur wal magharibi dan yang di barat. Wa dawabuha dan hewan-hewan melata yang ada di timur dan barat. Al-bahriyah yang bangsa lautan. Hewan-hewan yang di lautan pun juga saling tabasyara, saling memberi kabar gembira. Wow, ini udah mau lahir. Hewan-hewan yang buas semua saling memberi kabar gembira. Kemudian hewan yang di laut pun juga saling kabar gembira. Wahtasat dan minum al-awalimu alam-alam minas sururi karena gembira. Minum apa? Ka'sa humayyah, gelas kesemangatan, gelas kesenangan. Jadi bahasanya orang seluruh alam minum gelas kesenangan kesemangatan. Jadi kalau biasa orang dulu mereka kalau senang itu minum dengan minum khamar karena kalau ada khamar semangat, gembira segala macam. Pokoknya menunjukkan kegembiraan itu dengan minum khamar. Tapi maksudnya di sini bukan minum khamar secara beneran, tapi maksudnya itu saking senengnya orang di seluruh keadaan alam semesta ini, seakan-akan mereka tuh minum khamar. Bahasa Arab tuh biasanya begitu. Ada keyakinan yang mantap, keyakinan yang merasuk ke dalam hati itu namanya masyrab. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Wa usyribu, bahasa Bani Israel, Allah ceritakan dalam Al-Quran itu, wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Mereka senang dengan ijl. Ijl itu anak sapi. Jadi kalau asli artinya itu kan usyribu itu kan dia minum. Nah, tapi di bahasanya di sini wa usyribu fi qulubihimul ijla. Allah jadikan orang-orang Bani Israel itu senang dengan anak sapi itu yang dibuat oleh Samiri itu. Akhirnya sampai disembah. Saking cintanya sampai disembah. Nah, bahasanya wa usyribu fi qulub. Bukan diminum manunya. Saking cintanya itu bahasanya wa usyribu. Sampai mereka minum sampai meresap ke dalam hati. Nah, di sini wahtasat al-awalimu min as-sururi ka'sa humayyah. Mereka ini minum atau menyeruput orang-orang di seluruh alam ini karena gembiranya menyeruput ka'sa humayyah, gelas kesemangatan, gelas kegembiraan. Wa busyirat dan diberi kabar gembira al-jinnu, para jin-jin, bi'idlali zamanihi, dengan tibanya zamannya Nabi Muhammad SAW. Para jin-jin juga pun akhirnya diberi kabar gembira. Wow, ini sudah waktunya zamannya nih. Nabi akan keluar. Wantahakat dan hancur, runtuh al-kahanatu, perdukunan, warohabat dan takut atau hancur roboh ar-rahbaniyah, kerahiban. Rahib itu pendeta-pendeta. Zaman dulu pendeta-pendeta itu ya mereka ahlul kitab. Itu ahlul kitab. Kemudian rahbaniyah itu dulu juga kebiasaannya memang mereka meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Mereka tidak nikah, mereka kurang makan dan segala macam itu. Nah, ketika kelahiran Nabi, dukun-dukun itu semua pada hancur, pada runtuh. Dan zaman dulu perdukunan itu memang mereka punya akses, ya. Mereka punya akses untuk ke langit. Jadi mereka kerjasama dengan jin, dukun-dukun zaman dulu itu. Jadi mereka bisa ngeramal apa yang akan datang, apa yang terjadi akan datang itu dengan cara mereka punya akses dengan jin. Nah, kemudian jin itu ngintip apa yang di Lauhul Mahfuz, apa yang akan terjadi, kemudian dibisikkan kepada dukun-dukun itu, kemudian dikasih tahu. Nah, selepas datangnya Nabi Muhammad SAW, maka jin-jin itu semua itu sudah diblokir, sudah nggak lagi dikasih jalan untuk menuju atau ngintip Lauhul Mahfuz lagi. Nah, kalau di bahasa Quran itu apa? Ja'alna
Inna zayyana sama ad-dunya bizi. Gimana di surah Tabarak tuh? Walaqad zayyana sama ad-dunya walaqad zayyana sama ad-dunya waj'alnaha rujuman lisyayatin. Itu rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha waj'alnaha rujuman lisyayatin. Aku hiaslah langit-langit dunia, langit-langit bumi sama ad-dunya. Langit bumi itu ya langit yang paling dekat ini, lapisan pertama itu. Bimasabih, dengan bintang-bintang. Maksudnya bintang-bintang yang kelap-kelip kayak lampu itu. Masabih itu artinya misbah, lampu jamaknya. Kemudian waja'alnaha, dan Allah jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyaitan. Rujum itu artinya lempar. Jadi alat untuk ngelempar. Rajam, orang yang dirajam itu gimana? Rajam itu ditanam setengah badan, sudah dilemparin sampai mati. Nah, begitu rujuman lisyayatin. Jadi bintang-bintang itu Allah jadikan untuk ngelempar atau menghalau setan-setan yang pergi untuk ngintip di Lauhul Mahfuz sana. Nah, itu selepas apa? Datang kabar akan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau zaman dulu, nah itu bisa bisa diambil manfaat itu oleh dukun-dukun untuk menggali informasi dari Lauhul Mahfuz. Akhirnya di sini wantahakatil kahana, perdukunan, dunia perdukunan langsung hancur. Nah, sudah runtuh. Walahija dan berbicara, membicarakan, membincangkan bi khabarihi, dengan kabarnya Nabi Muhammad SAW, kullu hibrin, semua orang-orang cerdas, khabirin yang sangat cerdas, khabir yang banyak bicara, wa fi hula husnihi, dan di dalam bagusnya dan di dalam perhiasan bagusnya Nabi Muhammad SAW, taha, capek, bingung, taha yatihu taihan, itu artinya capek atau bingung. Jadi sampai orang tuh menggambarkan kesempurnaan Nabi atau kebagusan Nabi itu sampai bingung, gimana ya bahasa yang bagus ya. Sampai dengan bahasa-bahasa syair, bahasa-bahasa segala macam tuh istilahnya masih tetap belum bisa mewakili bagusnya Nabi. Nah, kita mungkin kalau nyeritakan orang udah bagus, atau bahkan mungkin kadang kita yang berlebihan. Tapi kalau muji Nabi itu tidak bisa berlebihan. Kita mau lebih pun juga itu masih belum pas dengan posisinya Nabi SAW. Nah, makanya wa fi hula husnihi, di dalam bagusnya Nabi itu ada kebingungan, nggak bisa. Sehingga kalau cerita tentang fisiknya Nabi SAW itu ada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bukunya kitab Imam Tirmidzi, tentang bagaimana alisnya Nabi, gimana wajahnya Nabi, gimana bentuk tubuhnya Nabi. Itu ceritanya tuh kayak tidak jelas. Misalnya pokoknya Nabi itu sedang, kemudian alisnya begini, bibirnya begini, matanya begini. Itu tetap tidak bisa menggambarkan kesempurnaan Nabi yang secara pas. Itu makanya bahasanya wa fi hula husnihi wa utiyat, dan didatangkan ummuhu, ibunya Nabi Muhammad SAW, fil manami, di waktu tidurnya, maksudnya mimpi. Beliau didatangi oleh malaikat atau siapalah di mimpi beliau. Mimpinya siapa? Sayyidah Aminah. Faqila, maka dikatakanlah kepada Sayyidah Aminah, innaki, engkau wahai Sayyidah Aminah, qad hamalti, yang sungguh engkau telah hamil, bi sayyidil alamin, dengan pimpinannya seluruh alam, wa khairil bariyati, dan sebaik-baiknya manusia. Jadi memang sebelum lahir, waktu zaman hamil itu Sayyidah Aminah sudah mimpi, sudah dikasih kabar, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Kamu wahai Sayyidah Aminah, kamu sekarang sedang hamil sayyidul alamin, pimpinannya seluruh alam. Bukan cuma alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam semuanya. Ini sayyidnya itu, pimpinannya itu, ya anak kamu nanti ini. Nah, dia sudah bolak-balik beberapa kali didatangkan di dalam mimpi. Boleh kasih kabar di dalam mimpi.
Wasammihi, dan berikanlah nama kepada bayi yang mau kamu lahir tadi nanti. Idza wada'tihi, ketika kamu telah melahirkan bayi itu. Namanya siapa? Muhammadan, Muhammad, li'annahu, karena bayi itu satuhmadu uqbahu, akhirnya atau akibatnya akan dipuji. Karena bayi nanti akan terpuji, maka kasih nama Muhammad. Maka Muhammad itu kalau bahasa Arab itu artinya orang yang terpuji. Tadi hamada yuhammidu tahmidan wa dzaka Muhammadun. Jadi orang yang terpuji. Karena nama itu memang biasanya hampir seluruh nama itu adalah mangkul. Maksudnya mangkul itu bukan asli nama itu, mesti nama itu ada alasannya. Kenapa kok dikatakan Muhammad? Karena memang orangnya terpuji, maka dikatakan Muhammad, bahasanya terpuji. Gitu ya. Atau misalkan kalau apa namanya orang Jawa, kenapa namanya Sugiarto ya, supaya kaya hartanya, sugih harto kan gitu. Atau misalkan apa namanya Gunawan. Nah, Gunawan itu guna itu yang berguna, wan itu orang, berarti orang yang berguna. Nah, jadi kan alam mangkul itu maksudnya memang bukan asli nama, tapi memang karena ada sebab. Jadi nama itu mesti karena ada sebabnya. Jadi begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh namanya banyak. Di antaranya beliau Ahmad. Ahmad itu artinya yang memuji. Saya memuji. Hamida yahmadu. Kalau yahmadu dia memuji, kalau ahmadu saya memuji. Maknanya karena Nabi Muhammad tuh sering memuji Allah, maka beliau di antara namanya Ahmad. Karena beliau juga dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Banyak sekali pujian Nabi Muhammad, maka beliau juga disebut dengan Nabi Muhammad. Begitu. Jadi karena dilihat dari beberapa sisi, maka beliau pun juga punya beberapa nama. Quran juga sama demikian. Quran punya beberapa nama. Contoh misalkan Quran. Quran itu dari kata qara'a yaqra'u qira'atan. Nah, karena dia dibaca, qara'a itu membaca. Karena sifatnya Quran itu dibaca, maka disebut dengan Quran. Ada juga disebut dengan kitab. Kitab itu dari kata bayak tubuh. Menulis. Karena Quran itu ditulis, maka juga disebut dengan kitab. Atau disebut dengan furqan. Furqan itu artinya pembeda. Faraqa yafruqu, artinya membedakan. Membedakan yang hak dengan batil, ngasih tahu kepada kita ini yang hak, ini yang batil. Maka karena dia statusnya atau posisinya sebagai pembeda, pemisah mana hak mana batil, maka disebut dengan furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana. Maha suci Allah yang menurunkan al-furqan. Apa al-furqan? Ya Quran itu. Disebut dengan nur. Nur juga disebut dengan nur karena memberi cahaya atau menerangi hati-hatinya yang gelap. Jadi ya apa namanya? Itu namanya nama yang didapat atau diperoleh karena sebab lain. Wallahu a'lam. Ini kita baca sedikit-sedikit, besok cerita tentang awalam matam min hamlihi. Oke, insyaallah kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah SWT fahamkan kita. Allah limpahkan barakah Nabi Muhammad kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.